Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yunadi munadin min kibalir rahman rudduhu ila madja'ihi fa yaruddunahu ila qabrihi fayati munkarun wa nakirun bi ahwali ma yakunu min al-ahwal. Kemudian berseruhlah atau memanggil orang yang memanggil dari arah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pengasih. Kemudian dia berkata, ya kalian kembalikanlah ruh tersebut ke pembaringannya. Disuruh kembalikan lagi. Kemudian maka mereka mengembalikan roh itu ke kuburnya. Lalu didatangi orang itu oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah paling menakutkan yang pernah ada dari berbagai hal yang menakutkan. Jadi kalau si mayyit matinya tidak husnul khotimah, kerjaannya hanya jadi tukang gosipin di dalam kehidupan dunianya, meninggalkan sholat 5 waktunya, hanya ngurusin aib orang atau nanti di alam kubur datang malaikat Munkar dan Nakir, wajahnya itu seram, wajahnya menakutkan. Maka dari itu kawan-kawan semua, wabil khusus saya pribadi, ayo hidup itu jangan jadi tukang ngurumpiin orang, minta tolong ya. Mari kita berubah, kita tidak perlu ngurusin aib orang, cukup ngurusin aib kita, apa yang kekurangan dalam badan kita. Mungkin kita ninggalkan sholat, mungkin kita hanya jadi tukang gosipin, mungkin hati kita sering iri dengan orang. Buang penyakit ini jauh-jauh, karena ini penyakit yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jurang api neraka Allah. Apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah kalau hanya hidup kerjaannya gitu? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menghidupkan kita, menciptakan jin dan semuanya memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Jadi hakikatnya orang hidup itu mau kaya, mau miskin, mau punya, mau enggak punya, mau fakir, mau enggak fakir, hidup itu diusahakan ibadah. Ibadahnya apa yang diwajibkan oleh Allah? Bukan artinya sampai besok kemudian sampai nggak kerja, salah. Ya, sholatnya jangan ditinggalin. Lisannya ini jangan jadi tukang gosipin. Jadilah lisan yang digunakan untuk berzikir. Jadilah lisan untuk digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kalau enggak, uskut, diam. Kalau sekiranya pembicaraan ini adalah pembicaraan yang membawa kita ke jurang api neraka, diam saja kita. Ya, kemungkinan ya, karena nanti di alam kubur itu bi ahwali ma yakunu minal ahwal, berbagai hal yang menakutkan di alam kubur itu. Kalau hidupnya kita ketika mati, kita enggak mati husnaudzubillah min dzalik. Naudzubil, aduh seremnya gitu. Jadi orang coba beda kok apa boleh melihat Munkar Nakir yang wajahnya lagi karena Munkar Nakir itu, malaikat Munkar Nakir itu datang sesuai dengan kondisi orangnya. Kalau orangnya wafatnya husnul khatimah, wafat dalam kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajahnya malaikat itu dalam kondisi yang gantengnya luar biasa. Ini yang harus kita ketahui. Maka mari kita berubah. Ya, berubah. Nah, kita bukan orang baik, tetapi kita berusaha menjadi orang baik. Itu aja sebenarnya. Wa aswatuhuma qarra'ti wa absaruhuma kalbarqi al-khatif. Ini bahaya. Suaranya malaikat Munkar Nakir itu seperti kilat atau bledek kalau orang Jawa bilang, guntur ya kalau di sini ya. Tinggal dibayangkan kalau marlo buka, nakutnya luar biasa itu. Dan kelap. Kedua matanya malaikat Munkar dan Nakir itu seperti kilat yang langsung kalau melihat itu matanya itu langsung menakuti betul, serem betul. Itu kalau si mayitnya adalah kehidupannya jadi kehidupan yang selalu ya Allah bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah bisa. Semoga kita semua bisa menahan maksiat.
Ini kalau cerita ini sepertinya malas mau kemana-mana ya. Ya pokoknya usaha, pokoknya ngaji usaha menjadi orang baik, usaha menjadi orang ya pokoknya yang gak baik itu ya suka rasanya orang ngafitnah orang, suka gosipin orang, suka gunjing orang, itu orang gak baik. Dan ya kita jangan ngomongin orang. Oh kamu kok gitu, biarkan saja mereka. Biarkan saja. Dia mau gosipin kita, mau fitnahin kita, dia mau terserah, itu bukan kita harus mengikuti apa yang didahulukan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seseorang memfitnah kita, maka pahala orang yang jadi tukang fitnah itu masuk kepada kita semua. Itu yang harus kita kaji ulang, harus kita pakai dalil dakwahnya Nabi Muhammad supaya kita itu enjoy. Mau difitnah, mau diomongin, mau dia terserah, supaya hidup kita enjoy. Jadi setelah pahala orang itu habis, dosa kita digerogotin dengan mereka sampai habis. Maka usahakan hidup ini, ya mau diapain terserah. Wong juga enggak ngaruh dengan ekonomi kita. Kira-kira kalau kita difitnahin orang itu kira-kira ngaruh enggak dengan hidup kita? Enggak kira ngaruh. Kira-kira kemudian sampai langsung lapar gitu, ya enggak kira ngaruh. Ya tetap waktunya makan ya makan. Ya, seperti itu, kecuali orang yang sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit bisa ada beberapa tanda. Kalau masih doyan makan, impus masih masuk, orangnya masih banyak senyum, berarti mau sehat ini. Tapi kalau sudah impus tak mau masuk, napas sudah kembang kempis, itu ada dua alamat. Kalau tak mati hidup. Ya? Nah, ini semoga sehat aja semuanya. Kalau seandainya sakit semoga cepat sembuh. Fayahriqanil arda bi anyabihima. Kemudian malaikat Mungkar Nakir itu